cebauyem Nieskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasa dosa Permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Cari fakta kasus kematian THS, Menteri HAM datangi UNUD. Pentingnya pendidikan karakter dan literasi digital untuk cegah perundungan di kampus. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukedan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, menyikapi kematian mahasiswa Universitas Udayana UNUD TAS, Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai mendatangi kampus UNUD Denpasar. Kedatangan menteri ini sebagai rasa empati pemerintah serta mengetahui proses penyelidikan kematian TAS dan fakta yang terjadi di UNUD. Kedatangan Menteri HAM RI Natalius Pigai di kampus UNUD diterima Rektor UNUD dan mengadakan pertemuan secara tertutup dengan berbagai pihak. Natalius Pigai mengungkapkan pemerintah mendengarkan semua dinamika yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Pemerintah merasa ikut berempati, simpati, dan mengecek peristiwa kematian TAS. Dalam pertemuan dengan pihak kampus, berbagai komunitas dan kepolisian, terdapat dua peristiwa yang terjadi, yakni pertama terkait penyebab kematian TAS dan kedua terkait tindakan nirempati dan nirsimpati atau dugaan bullying apakah terdapat hubungan satu dengan lainnya diserahkan kepada kepolisian. Saya sudah pertemuan dengan pihak kampus Universitas Udayana. Kami juga sudah pertemuan dengan berbagai komunitas termasuk aparat kepolisian, dan saya harus menyampaikan bahwa ada dua peristiwa, ya. Peristiwa yang pertama adalah terkait dengan kematian almarhum Timothy, ya. Peristiwa yang kedua adalah terkait dengan tindakan-tindakan nirempati dan nirsimpati, ya, yang bullying, ya. Di antara kedua ini, apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan? Hanya satu, ya, kepolisian yang akan menentukan. Jadi semua apapun yang terjadi yang bisa menghubungkan ada hubungan atau tidak ada hubungan adalah kepolisian. Kepolisian dengan cara apa? Yang pertama sudah melakukan tindakan-tindakan penyelidikan secara konvensional. Mereka sudah lakukan pendalaman, mereka sudah meminta keterangan, mengumpulkan bukti-bukti CCTV dan berbagai hal. Lalu yang kedua, hari ini kami pastikan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan scientific investigation. Jadi memeriksa handphone, nomor komunikasi terakhir, kemudian termasuk juga memeriksa alat-alat komunikasi yang terkonek yang bisa menunjukkan bukti petunjuk atau juga bisa menemukan fakta. Setelah hasil itu, maka kepolisian akan menyampaikan apakah ada hubungan antara peristiwa kematian almarhum Timothy dengan tindakan-tindakan nirempati. Ditambahkan memang tidak ada bully terhadap almarhum pasca kematian, sementara mereka para pelaku bullying sedang dilakukan pendalaman, permintaan keterangan, dan proses penerapan hukuman berbasis pada Permen Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2024 tentang bullying. Untuk keputusannya, sanksi diserahkan ke Rektor. Kami Universitas Udayana sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat atas perhatian dan juga simpati yang sudah diberikan, sehingga Pak Menteri HAM juga berkenan hadir untuk kita diskusi dan memberikan pencerahan dan pengarahan kepada kita semua. Semua data tentang terkait dengan kejadian ini sudah dirilis juga oleh tim unit komunikasi publik kami. Mungkin lebih detailnya itu karena semua tim sedang berproses untuk ke depan. Pak, temuan sementara dari Satgas ya Pak? Pak, temuan sementara dari Satgas Pak, sampai saat ini sudah berapa sih yang diperiksa dari Satgas Pak? Satgas sampai saat ini masih dalam pendampingan mengumpulkan data. Terkait proses hukum, Menteri HAM meminta kepolisian benar-benar menyelesaikan penyelidikan penyebab kematian TAS. Raiswantara dan Indrawan, Bali TV. Bejat, mungkin itu ungkapan yang cocok bagi seorang ayah yang tinggal di Kecamatan Baturiti, Tabanan. Karena lama ditinggal istri, nekat diduga meruda paksa dua putri kandungnya yang masih di bawah umur. Bahkan aksinya sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Aksi ruda paksa terhadap dua anak gadis 12 dan 15 tahun yang diduga dilakukan seorang ayah dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Tabanan, AKP Teddy Satria Permana.
Dalam kasus ini, Satreskrim Polres Tabanan telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan visum terhadap kedua orang korban. Sedangkan terduga pelaku masih melakukan pemeriksaan intensif. Terus untuk tindak lanjutnya kita sudah melaksanakan pemeriksaan saksi, kita juga sudah melaksanakan visum kepada dua korban, yang dua korbannya ini adalah anak kandung dari pelaku, dan di saat ini kami tinggal menunggu hasil visum, kemudian untuk menetapkan status orang ini sebagai tersangka. Kalau untuk kejadiannya, tindakan yang dilakukan oleh si pelaku ini sudah berulang kali kepada korban, jadi kita mengurut kejadiannya per tahun 2023 dan 2024 di setiap bulan. Ditambahkan motivasi pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan karena telah lama ditinggal istri sehingga untuk pelampiasan nafsunya diarahkan ke dua putrinya. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif ke kepolisian. Raiswantara, Bali TV. Universitas Mahasaraswati Unmas Denpasar benar-benar menunjukkan dirinya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi unggul dan bermutu di Bali. Belum genap memimpin Unmas 2 bulan, Rektor Unmas Profesor Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mampu melahirkan 4 guru besar atau profesor. Keempat guru besar yang baru dilantik oleh Rektor Unmas Profesor Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa di Aula Yayasan PR Saraswati Pusat. Mereka masing-masing Profesor Dr. Ana Agung Ayu Dian Andriana SSM Hum, Guru Besar Bidang Sosio-Pragmatik, Profesor Dr. Niwayan Rustiarini SEMSI AKCA, Guru Besar Bidang Auditing. Ketiga, Profesor Dr. Insinyur Imade Tambo MP, Guru Besar Bidang Ekonomi Pertanian, dan Profesor Dr. DRG Muhammad Taha Ma'aruf, Guru Besar Bidang Rekayasa Biomedis, Bioteknologi Kesehatan. Dengan demikian hingga Oktober ini Unmas memiliki 23 guru besar. Rektor Lanang Putra Perbawa menyampaikan dengan dikukuhkannya 4 guru besar ini diharapkan mampu meningkatkan iklim akademik dan trust kepercayaan masyarakat dalam pelayanan pendidikan bermutu. Dia juga berharap lahirnya guru besar akan memotivasi dosen Unmas, terutama 222 orang dosen yang berkualifikasi S3 dan 83 sedang menempuh pendidikan S3. Saat dilantik menjadi rektor, sudah bertekad menghantarkan Unmas meraih kemajuan di Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya dalam peningkatan pelayanan dan kualitas dosen. Salah satu program strategis Unmas yang dinilai efektif yakni menyiapkan dana untuk studi lanjut bagi dosen yang jumlahnya tak dibatasi. Juga melakukan supporting sistem yang luar biasa dalam mendukung akselerasi kenaikan jabatan akademik dosen. Hal ini terbukti dari capaian LL Dikti Award yang menempatkan Unmas Denpasar sebagai peraih penghargaan tertinggi di bidang jabatan akademik dan kampus terbanyak yang prodinya meraih akreditasi unggul alias A. Kepada semua pihak yang bantu di sini, selamat kepada 4 guru besar yang hari ini sudah kita kumpulkan. Ini bagian dari komunikasi kampus untuk tetap meningkatkan kuantitas dan kualitas guru besar. Terus kemudian juga kami yang pendidikan masyarakat dan guru besar yang kita kembali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Jadi tidak hanya kelurahan, tetapi profesor harus bisa memberiakan secara lantang tentang bidang ilmunya kepada pendidikan masyarakat. Jadi profesor menimbulkan harus memberikan kontribusi ilmuannya kepada masyarakat. Sementara Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar Cok Istri Sri Rasmawati SHM Hum mengungkapkan rasa syukurnya karena apa yang diarahkan kepada rektor mampu dicapai dengan baik. Sekalipun kini untuk meraih guru besar semakin sulit dan berat, tantangan ini mampu dilewati dosen Unmas. Makanya dia menyebut selain guru besar menjadi kebanggaan diri dan keluarga, juga menjadi kebanggaan lembaga Unmas dan yayasan. Perwakilan LL Dikti Wilayah 8 dalam sambutan menegaskan guru besar adalah capaian tertinggi jabatan fungsional dosen, sekaligus pengakuan pemerintah terhadap produktivitas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi bukan hafiah, namun menurut kinerja dosen yang lebih besar lagi baik dalam keilmuan dan pengabdiannya. Yana, Bali TV.
Pentingnya pendidikan karakter dan literasi digital untuk cegah perundungan di kampus. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Fenomena perundungan atau bullying kembali menjadi sorotan di berbagai lingkungan pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Dalam menyikapi hal ini, pendidikan tidak cukup berfokus pada aspek keilmuan semata, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai karakter bagi dosen dan mahasiswa. Mata kuliah pendidikan karakter bagi seluruh mahasiswa wajib diterapkan sebagai langkah konkret untuk mengantisipasi perundungan nilai-nilai Pancasila, nilai religius dan budaya Bali agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan akademik sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat moral dan etika mahasiswa, sekaligus mencegah munculnya perilaku perundungan di lingkungan kampus. Selain itu juga ditekankan pentingnya kecerdasan digital di kalangan mahasiswa di tengah derasnya arus informasi. Masyarakat kampus dihimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, mengingat banyak persoalan sosial berawal dari penyalahgunaan informasi yang tidak benar. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus perundungan juga ditekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pendidikan, pemberian informasi, dan pembentukan karakter, sedangkan tindakan represif ditempuh bila pelanggaran telah terjadi dengan tetap berlandaskan aturan hukum yang jelas. Solusinya kan pendidikan tidak hanya persoalan keilmuan, pendidikan bagi dosen dan mahasiswa juga. Ini Mas sudah memang bagian dari wajib dan mencegah karakter mahasiswa. Ini tidak hanya dalam teori, Pancasila dan nilai-nilai ini tantangan kita bersama lah, baik itu di tingkat dosen dan mahasiswa. Dengan strategi tersebut diharapkan bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, berkarakter, dan berbudaya, sekaligus mendorong mahasiswa agar menjadi generasi cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan nyata maupun di ruang digital. Yana, Bali TV.
Belakangan, aksi perundungan atau bullying dalam dunia pendidikan menjadi perbincangan hangat. Mengantisipasi perundungan di lingkungan sekolah, rasa aman dan nyaman jadi kebutuhan utama yang harus diciptakan di lingkungan sekolah. Selain itu, penguatan pendidikan karakter pada siswa perlu ditingkatkan. Tindakan bullying maupun perundungan bukanlah hal yang baru, melainkan kasus yang sudah sangat familiar terjadi, termasuk dalam dunia pendidikan. Kepala SMA Negeri 8 Denpasar, Iwayan Sucipto mengatakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan telah diatur dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Untuk itu, peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mengantisipasi tindak kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan sekolah. Pihaknya menekankan sebagai upaya antisipasi tindakan kekerasan atau perundungan di sekolah perlu diciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman, serta memberikan penguatan pendidikan karakter kepada peserta didik. Selain itu perlu ada komitmen bersama antara seluruh warga sekolah untuk mencegah terjadinya bullying baik oleh sesama siswa maupun siswa kepada guru atau sebaliknya. Yang kita lakukan adalah yang pertama, kita harus membuat lingkungan sekolah itu nyaman, jadi terbebas dari kekerasan. Yang kedua, kita harus mensosialisasikan kepada seluruh anak tentang bagaimana tindak kekerasan itu, bagaimana kita mengantisipasi. Dan yang ketiga, kita harus menangani, membina karakternya, bagaimana kita membina karakternya supaya anak-anak itu semua paham bahwa perundungan itu yang bagaimana. Jadi bagaimana kita menghindari, kemudian bagaimana menangani, kemudian mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh tim TPPK itu. Selain pengawasan, sosialisasi terkait tindakan bullying perlu dilakukan secara masif. Selain itu, siswa diberikan ruang untuk mencurahkan isi hati sebagai suatu upaya pendekatan yang humanis kepada siswa. Program kami adalah setiap Senin kami menyampaikan kepada siswa di jam pertama itu adalah mengenal tindak-tindak bullying sehingga anak-anak tahu yang mana namanya tindakan bullying. Lalu kami membuka kanal, anak-anak akan menyampaikan apakah mereka merasa nyaman sekolah di sini, apakah merasa mengalami bullying di sekolah ini, sehingga kami bisa dari hasil yang disampaikan oleh anak melalui Google Form, nanti tim TPPK akan menganalisis. Tindakan reprehentif yang kita lakukan khususnya di DK itu kita menyebarkan sebuah angket DCM di mana di sana berisi sebuah daftar cek masalah. Jadi segala masalah murid kita ketahui. Nah, ketika kita mengetahui permasalahan murid, kita akan melakukan sebuah evaluasi dan memberikan sebuah bimbingan kepada murid kita. Dalam pengawasan serta pencegahan tindakan perundungan diperlukan kerjasama antar berbagai pihak, baik siswa, guru, orang tua maupun masyarakat. Sukma, Bali TV. SMA Negeri 4 Denpasar atau Forsma menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-43 di lingkungan sekolah setempat. Puncak HUT ditandai dengan penancapan kayon angkatan ke-43 dan pemotongan tumpeng oleh Kepala SMA Negeri 4 Denpasar, didampingi Ketua Komite dan undangan lainnya. Istimewanya, pada puncak perayaan kali ini dipentaskan tari kolosal Bhinneka Tunggal Ika Mahasakti yang melibatkan seluruh siswa kelas 10 Forsma. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-43 SMA Negeri 4 Denpasar atau Forsma Kanigara Chapter 5 mengusung tema Sasana Dharma Adiwarna yang mengandung makna tapak kebenaran yang menuntun menuju keunggulan. Kepala SMA Negeri 4 Denpasar Imade Sudanu mengatakan momentum perayaan ulang tahun harus dimaknai sebagai salah satu bentuk introspeksi dan refleksi atas apa yang telah diraih selama ini. Memasuki usia ke-43, Forsma tetap konsisten dan terus meningkatkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, serta terus berinovasi pada program-program yang dapat meningkatkan kompetensi siswa untuk meningkatkan prestasi baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai sekolah berbasis budaya, pada perayaan HUT ke-43 kali ini ditampilkan tari kolosal Bhinneka Tunggal Ika Mahasakti yang melibatkan 400 penari dari seluruh siswa kelas 10, berkolaborasi dengan Sanggar Paripurna Belah Batuh Gianyar.
Kami menampilkan tari kolosal, yang mana tari kolosal itu melibatkan semua anak kelas 10. Artinya kita menampilkan tari kolosal merupakan implementasi dari visi sekolah, yang mana pendekan adalah sekolah ini berbasis budaya. Nah, tentu di sekolah kita tidak semata-mata mendekatkan pada akademik, tapi non-akademik juga sebagai penyeimbang. Salah satunya bagaimana anak-anak itu memiliki budaya yang menjadi karakter daripada sekolah. Banyak kado prestasi yang diraih sekolah pada tahun 2025 ini. Ada dari dalam negeri, ada dari luar negeri. Dan tentu prestasi-prestasi itu kalau boleh ya kedepannya saya berharap bisa ditingkatkan ya, baik secara kualitas ya maupun secara kuantitas. Sementara itu, Ketua Komite SMA Negeri 4 Denpasar Inyuman Budi Adnyano mengucapkan selamat Hari Jadi Forsma ke-43. Sebagai salah satu alumni, pihaknya mengaku bangga atas prestasi yang diraih SMA Negeri 4 Denpasar yang tidak hanya berfokus pada prestasi di bidang akademik, namun juga di bidang non-akademik seperti bidang seni dan budaya Bali. Prestasi SMA 4 bukan sekedar prestasi lokal dan nasional, tapi juga internasional. Bahkan tadi disampaikan 11 orang sudah lulus perguruan tinggi di luar negeri, sehingga pada kesempatan ini SMA 4 mungkin menjadikan momentum untuk merefleksikan diri bahwa berprestasi mungkin lebih sederhana daripada mempertahankan prestasi. SMA 4 dapat juara umum Porsemujar 5 kali berturut-turut. Itu adalah prestasi luar biasa. Bravo SMA 4, selamat ulang tahun SMA 4 ke-43. Rangkaian perayaan HUT ke-43 sudah dimulai sejak 25 September 2025 hingga 24 Oktober 2025 dengan berbagai kegiatan mulai dari jalan sehat hingga perlombaan baik lomba internal maupun eksternal yang melibatkan siswa SMP di seluruh Bali. Sukma, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi TKD turun drastis, daerah hadapi tantangan pembangunan infrastruktur. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV.
Pemotongan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat menuai sorotan. Anggaran yang turun signifikan dari 9 triliun rupiah lebih menjadi 6 triliun rupiah lebih ini disebut memberi tantangan berat terutama bagi pembangunan infrastruktur. Namun di balik tantangan tersebut terdapat peluang bagi daerah untuk melakukan pengetatan dan efisiensi anggaran secara besar-besaran. Penurunan alokasi transfer ke daerah dari pusat dinilai menciptakan tekanan fiskal yang nyata. Akademisi Profesor Iwayan Suartana menyebutkan penurunan ini memberikan dampak langsung khususnya pada pembiayaan proyek pembangunan seperti infrastruktur. Keterbatasan dana ini memaksa daerah untuk mengajukan usulan anggaran mendesak ke pusat dan bernegosiasi ulang, terutama bagi daerah dengan PAD kecil. Solusi berkelanjutan yang didorong adalah optimalisasi pendapatan asli daerah. Di Bali misalnya, daerah seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar didorong mencari sumber PAD di luar pariwisata. Profesor Suartana menekankan BUMD harus bertransformasi dari sekedar cost center menjadi profit center yang mampu menggenjot pendapatan daerah. Selain itu, APBD yang sehat dan laporan audit WTP wajar tanpa pengecualian akan menjadi kunci bagi daerah untuk mendapatkan insentif dan kucuran dana yang lebih besar di luar pagu tahun 2026. Turunnya TKD, dana transfer ke daerah dari pusat, dulu 900 triliun lebih ya, kemudian sekarang 600 triliun lebih, jadi memberikan dampak bagi daerah, dampak bagi daerah khususnya untuk pembangunan dalam artian proyek-proyek infrastruktur dan sebagainya. Tetapi di balik itu, TKD itu memberikan sebuah hikmah positif bagi daerah untuk mengelola anggaran secara disiplin dan efisien. Biaya-biaya yang tidak bernilai tambah itu seyogianya dikaji untuk dikurangi ya, atau kalau bisa dihilangkan. Pada dasarnya ini berat juga bagi daerah, sehingga daerah juga punya ide atau usulan untuk ke pusat, berdiskusi ke pusat tentang kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus dilakukan oleh daerah, dikucurkan oleh daerah, sehingga dengan demikian pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal, khususnya dalam hal alokasi anggaran yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut, Profesor Suartana mengingatkan bahwa agar roda pembangunan dan perekonomian daerah tetap berjalan, fokus pada pengembangan infrastruktur tidak boleh diabaikan. Infrastruktur adalah pengungkit pertumbuhan ekonomi yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan mendesak masyarakat. Ia berharap kebijakan fiskal ini menjadi momentum bagi daerah untuk lebih mandiri dan efisien. Indrawan, Bali TV. Institut Teknologi dan Kesehatan ITEKES Bali menggelar wisuda ke-60 yang diikuti 122 wisudawan pada Jumat 24 Oktober 2025. ITEKES Bali kini telah membuka prodi profesi apoteker sehingga lulusan sarjana apoteker Bali bisa menempuh pendidikan di kampus ini. ITEKES Bali mewisuda 122 lulusan yang terdiri dari 81 wisudawan sarjana terapan keperawatan anestesiologi program reguler dan 41 orang wisudawan sarjana terapan keperawatan anestesiologi program RPL. Rektor ITEKES IGD Putu Dharma Suyase merasa bangga lulusan sarjana terapan keperawatan anestesiologi program reguler 87,7% lulus dengan predikat pujian dan sarjana keperawatan anestesiologi program RPL 100% lulus dengan predikat pujian. Pada momen wisuda kali ini, Rektor mensosialisasikan bahwa ITEKES Bali telah menerima izin pembukaan prodi baru, yaitu prodi profesi apoteker
dengan SK dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan nomor 759-B-0-2025. Oleh karena itulah, sangat bersyukur kami dalam waktu yang sangat cepat, kami sudah memiliki izin pendidikan profesi apoteker, dan saat ini Prodi Pendidikan Profesi Apoteker sudah berjalan di ITKes Bali dengan menampung sejumlah 35 angkatan pertama. Ketua Yayasan LP2 LPK Bali, Ide Bagus Arke mengungkapkan ITKes Bali sukses membuka prodi profesi apoteker. Selama ini, Bali sangat kekurangan nakes penata anestesiologi terutama di puskesmas. Paling tidak satu nakes disiapkan di setiap puskesmas, karena semua penyakit pasien memberikan pendampingan nakes anestesiologi. Sedangkan tugas itu selama ini dirangkap oleh perawat umum. Rumah sakit kan sudah ada standar. Kalau misalnya puskesmas itu minimal ada satu setiap puskesmas. Karena apa? Banyak sekali pasien yang memerlukan pengawalan tenaga penata anestesi ini sekarang dikawal oleh perawat biasa, bahkan ada bidan. Lulusan terbaik Rahmayana Nova Handayani yang juga Ketua Kolegium Penata Anestesiologi mengaku memilih ITKes Bali karena sebagai kampus pertama yang meraih prodi sarjana terapan keperawatan anestesiologi yang terbukti mampu memberi jaminan akademik yang berkualitas. Saya memilih ITKes Bali karena memang ITKes Bali adalah merupakan institusi pendidikan keperawatan anestesiologi di Indonesia yang pertama. Sebagai pionir tentunya dari sisi kualitas pembelajaran itu pasti lebih baik. Kemudian dari sarana prasarannya juga oke banget. Wisuda kali ini lulusan terbaik sarjana terapan keperawatan anestesiologi program reguler diraih Inyoman Dirgayase dengan IPK 3,99. Ade Ariando Sal 3,99 dan Wayan Erma Dea Amanda 3,97. Untuk lulusan terbaik dari sarjana terapan keperawatan anestesiologi program RPL diraih Igusti Ngurahmade Karyana, Rahmayana Nova Handayani dan Mikael Rante. Semuanya meraih IPK 3,0. ITKes Bali telah memperoleh akreditasi unggul dari BAN PT dan seluruh prodi sudah terakreditasi. Winate, Bali TV. Mutasi dan rotasi belasan jabatan strategis di Pemkab Buleleng. Kami segera kembali dengan informasinya. Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Kemarjang disampun anak ke alit kulit metapah kalau bos mepandes dikawin sangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan rotasi besar terhadap 19 pejabat eselon 2 yang resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Buleleng di lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng pada Jumat 24 Oktober 2025. Pelantikan ini sekaligus mengisi sejumlah jabatan strategis yang sebelumnya mengalami kekosongan, sebagai bagian dari langkah penyegaran dan penguatan kinerja birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas. Dalam arahannya, Bupati Sujidro menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan dan mutasi jabatan kali ini sepenuhnya mengacu pada prinsip sistem merit dan manajemen talenta sebagaimana direkomendasikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Rotasi ini merupakan bentuk penyegaran organisasi serta upaya memberikan pengalaman baru bagi para pejabat di lingkungan Pemkab Buleleng. Melaksanakan kegiatan mutasi ini berdasarkan meritokrasi dan manajemen talenta. Mereka rapor-rapornya semua sudah ada. Tinggal kita untuk bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan masing-masing sama-sama instansi itu untuk bisa melaksanakan kegiatan pelayanan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang baik pada masyarakat Buleleng itu. Bupati Sujidro juga menekankan bahwa rotasi ini tidak hanya sekedar perpindahan posisi, tetapi merupakan bagian dari strategi meritokrasi dan pembinaan karir aparatur. Pejabat yang ditempatkan di posisi baru diharapkan mampu menunjukkan prestasi, dedikasi, serta loyalitas tinggi terhadap pemerintah daerah. Selain itu, pelantikan ini juga menjadi bagian dari persiapan perampingan struktur organisasi perangkat daerah atau OPD yang tengah dirancang oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Proses ini diharapkan rampung pada akhir tahun 2025. Ini ada yang tidak mendapatkan jabatan ataukah ada yang disakiti, tidak. Jadi mereka semua sudah dapat di posisinya di eselon 2, tidak ada yang demosi. Jadi sudah seperti perhitungkan. Jadi dengan perampingan ini semua masih posisinya misalkan di eselon 2, kemudian misalkan di eselon 3A masih tetap di 3A. Itu. Perampingan di lingkungan Pemkab diharapkan tidak menimbulkan masalah baru. Semua pejabat tetap mendapatkan posisi sesuai eselon dan kompetensi. Dengan langkah penyegaran dan perampingan ini, Bupati Sujidro berharap birokrasi Pemkab Buleleng semakin adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan penyegaran ini diharapkan pelayanan publik semakin cepat, efektif, dan efisien. Semua harus bergerak seirama dalam membangun Buleleng yang bersih, melayani, dan berdaya saing tinggi menuju clean and clear government. Luar biasa. Yasri Yuli, Bali TV. Rencana penyertaan modal untuk pembangunan zona inti non-komersial di kawasan Pusat Kebudayaan Bali PKB di Kelungkung, Gubernur Bali Wan Koster memastikan tidak akan terdampak oleh potensi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Terkait nilai penyertaan modal pada PKB selama ini disebut mencapai 1,4 triliun rupiah. Koster menegaskan bahwa angka tersebut masih bisa berubah tergantung pada besaran investasi yang masuk. Wayan Koster menjelaskan penyertaan modal tersebut diatur melalui peraturan daerah atau Perda yang secara khusus digunakan untuk membangun zona anti non-komersial di kawasan PKB. Sementara itu untuk zona komersial akan dikembangkan melalui skema investasi dari pihak ketiga. Jadi dalam pengelolaan anggaran peruntukannya harus positif agar benar-benar efektif, efisien, dan penting penggunaannya. Terkait nilai penyertaan modal pada PKB selama ini disebut mencapai 1,4 triliun rupiah. Koster menegaskan bahwa angka tersebut masih bisa berubah tergantung pada besaran investasi yang masuk. Penyertaan itu kan kaitannya untuk pembangunan zona inti non komersial. Ya, hati-hati dalam pengelolaan anggaran, peruntukan untuk pembangunan fasilitas agar betul-betul efektif, efisien, dan akuntabel. Sedangkan ada zona komersial itu akan dibangun oleh investasi. Hanya saja
masih dalam proses selektif. Apakah angka 14 itu akan berubah? Berubah, belum tentu segitu. Ya, belum segitu. Karena nanti ketika dalam perjalanan investasi masuk, maka akan ada porsi yang ditanggung oleh investor, berkontribusi untuk pembangunan kawasan. Pembangunan kebudayaan Bali direalisasikan secara bertahap selama 3 tahun, dari tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2028. Dan besaran penambahan penyertaan modal daerah setiap tahun, anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Winata, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. 3 saksi ahli dihadirkan dalam persidangan lanjutan pencemaran nama baik di PN Negara. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Persidangan lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik pengusaha SPBU di Jembrana dengan terdakwa oknum wartawan Iputu Suwardana kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Negara Kamis 23 Oktober 2025. 3 saksi ahli dihadirkan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Firstina Antin Syahrini ini. Sidang kali ini menghadirkan 3 saksi ahli, diantaranya saksi ahli bahasa Fakultas Ilmu Bahasa UNUD Dr. Pastike, saksi ahli Dewan Pers Dionisius Dosiputra, dan saksi ahli tata ruang Putu Sumaharta. Dengan jaksa penuntut umum Sopian Heru, sementara terdakwa didampingi kuasa hukumnya Putu Wirata Dwikora. Bertempat di ruang sidang Cakra, ahli bahasa Dr. Wayan Pastike dari Fakultas Ilmu Bahasa UNUD mengatakan tulisan mencaplok kurang tepat karena dinding dan tangga di sempadan sungai berfungsi menahan tanah agar tidak abrasi. Pihaknya berharap agar terdakwa berhati-hati dalam memilih kata untuk judul, dikarenakan mencaplok dan menjajah berkonotasi negatif dan tidak didukung oleh data dan fakta. Sebetulnya dia tidak harus menggunakan kata mencaplok, dia bisa pilih kosakata yang lebih netral dan didukung oleh foto misalnya, dan juga sedikit observasi
Kemudian gunakan ya telah terjadi pelebaran bangunan yang sampai ke sepadan pantai. Bangunan apa itu harus ada faktanya. Karena ini orang investor yang menghabiskan dananya untuk berinvestasi, ya jadi harus ikut jangan dipersalahkan dengan kata-kata yang menyakiti. Dionysius Dosi Putra, perwakilan Dewan Pers, usai sidang mengatakan produk jurnalistik terdakwa gugur dengan sendirinya karena tidak untuk mengindikasikan kepentingan umum. Terdakwa itu tidak mengindikasikan untuk kepentingan umum, dan karena itu penyelesaiannya tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1992 Pers. Itu produk jurnalistik kan seperti apa? Iya, dia gugur dengan sendirinya karena tidak mengindikasikan untuk kepentingan umum. Dia gugur. Ahli tata ruang Pemkab Jemberana Putu Sumoharto mengatakan sesuai Perda 11 tahun 2012 SKTR, surat keterangan tata ruang sudah sesuai peruntukan, yakni perdagangan dan jasa serta sempadan sungai termasuk ruang terbuka hijau dan taman rekreasi bersifat publik tidak komersil. Ketika mengkaji itu mengeluarkan SKTR sebagai persyaratan izin lokasi, itu wajib itu ada SKTR untuk ditindaklanjuti di persyaratan berikutnya di IMB. Jadi SKTR surat keterangan tata ruang atau surat keterangan rencana kabupaten. Di sana sudah jelas secara koordinat, kemudian status tanah itu sudah sesuai dengan peruntukannya, yaitu di kawasan perdagangan dan jasa. Putu Wirata Dwi Kora selaku kuasa hukum terdakwa mengungkapkan produk jurnalistik pembangunan SPBU di Jalan Raya Gilimanuk Denpasar dan area pengembangannya diduga telah mencaplok sempadan sungai dan tata ruang perkotaan. Terbukti dengan adanya tindak lanjut dari BWS Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Pencaplokan memang terindikasi jelas di dalam teguran BWS kepada SPBU, karena ada dinding, ada tangga yang tidak berizin. Karena tidak berizin disebut melanggar sempadan sungai. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Desa Gulingan, Kecamatan Mengui Badung menggelar upacara memukur, metatah, mepetik dan munggahde secara gratis. Upacara ini didanai melalui APBDes Gulingan tahun anggaran 2025. Upacara yang dipusatkan di area Wantilan Sabe Prakerti Pura Prajapati Gulingan Gede ini melibatkan total ratusan peserta dengan rincian 104 orang mengikuti metata, 81 peserta dalam prosesi memukur dan 76 anak-anak menjalani mepetik dan 86 remaja munggahde. Hadir dalam puncak karya ini perwakilan Bupati Badung, anggota DPRD Kabupaten Badung Dapil Mengui asal Desa Gulingan Imade Rai Wirata, perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, perwakilan Camat Mengui, Kapolsek dan Danramil Mengui, Perbekal Gulingan I Ketut Winaria, Bendesa Adat Gulingan, Ketua dan anggota BPD Gulingan, Sekretaris Desa Gulingan, serta sejumlah undangan lainnya. Perbekal Gulingan I Ketut Winaria mengatakan upacara ini merupakan agenda rutin 2 tahunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Pendanaannya dianggarkan dari APBDes Gulingan tahun 2025 sebagai wujud dukungan pemerintah desa terhadap pelestarian adat, budaya, dan tradisi keagamaan di Desa Gulingan. Ia berharap ke depan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dan lebih baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari upacara Pitrayadnya dan Manusia Yadnya ini. Pemerintahan desa, ada BPD, ada dua desa, meregulasi ini sudah pasti nanti berkesinambungan tahun sekali ya. Untuk tahun ini kami laporkan bahwa disampaikan anggarannya dari BPDes Gulingan tahun 2025. Jadi kami bersyukur semuanya berjalan lancar, dengan harapan dan mudah-mudahan ke depan evaluasi bagi kami untuk melaksanakan ini semoga menjadi lebih baik dan sehingga masyarakat utamanya pemilih tahun depan betul-betul merasakan manfaat dari apa yang kami lakukan. Nah, ini murni dari kami BPDes, ini perintah harga gratis. Jadi nol, jadi masyarakat kami bebannya itu betul-betul diminimalkan.
gratis. Persiapan prosesi upacara Pitra Yadnya sekaligus Manusia Yadnya ini telah dimulai sejak 30 September dengan matur piuning. Rangkaian dilanjutkan pada Jumat 17 Oktober dengan upacara melaspas peyadnyan sebagai penanda kesiapan lokasi upacara, serta negtegan dan ngingsah. Selanjutnya pada Senin 20 Oktober dilakukan ritual mendak don bingin, ngajum puspolingga, mapetik, munggah dahe, ngengkep dan melaspas bukur. Puncak upacara jatuh pada Selasa 21 Oktober 2025 diawali pagi hari dengan prosesi inti pandas. Ritual ini wajib dilakukan oleh setiap umat Hindu yang telah beranjak dewasa sebagai simbolis menghilangkan 6 sifat buruk dalam diri manusia atau sadripu. Setelah metatah, rangkaian dilanjutkan dengan ngening Mapuro Daksina di Peyadnyan, di mana Puspolingga dituntun oleh lembu dan dilanjutkan ngaturang bawa, pemetang karya, ngaskara, dan mejaya-jaya yang dipuput Jaja Manekarya ide pedanda gede Tembawu Padonan, Geria Pradnya Taruhan Gulingan. Malam harinya upacara akan disempurnakan dengan prosesi meperlina. Rangkaian upacara berlanjut pada Rabu 22 Oktober, dilaksanakan nganyut ke Segara Sogsogan Cemagi, yakni proses melarung wujud puspa lingga dan sisa-sisa upacara ke laut sebagai simbol kembali ke alam semesta. Sementara itu dilanjutkan dengan mengajar-ajar ke Pura Ulun dan Nubratan, Batu Riti Tabanan. Sampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur atas partisipasi beliau yang memberikan kita itu adalah support berupa dana untuk mengukur puniki. Dan syukur sudah disampaikan bahwasanya 2 tahun sekali. Mudah-mudahan saya itu bisa berjalan. Rangkaian upacara dilanjutkan pada Kamis 23 Oktober 2025 dengan upacara Nilepati, yakni untuk persiapan ngunggahin Dewa Pitara di masing-masing keluarga. Pelaksanaan karya agung serentak ini merupakan wujud gotong royong dan kesadaran kolektif masyarakat Desa Gulingan untuk melaksanakan kewajiban Panca Yadnya, khususnya Manusia Yadnya dan Pitra Yadnya, sekaligus meringankan beban biaya bagi krama desa. Indrawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.